Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ngantuk? Tenang? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa bersama-sama. Doaan. Baik, kita hari ini akan membahas melanjutkan materi kemarin. Tapi sebelum kita lanjut materi, saya cek dulu kehadirannya. Masuk semua enggak? Enggak. Masuk semua enggak? Ya, saya absen dulu. Ahdan. Ya. Bagus Maulana. Nizam. Ahmad. Wildan. Alvan. Andrian. Fit. Oke, alhamdulillah banyak yang masuk. Yang tidak masuk, yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Mengingat sekarang mendekati semester, jaga kesehatannya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Oke, kita lanjut materinya kemarin. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Sujud ya. Sujud. Kemarin kita membahas tentang sujud. Sujud. Kemarin dijelaskan ada berapa sujud? 3. Nah, sekarang kita ke yang sujud tilawah. Ke sujud tilawah. Kemarin sujud sahwi sudah. Apa itu sujud sahwi? Apa? Sujud sahwi kemarin masa lupa? Dilakukan ketika lupa dalam sholat, atau meninggalkan sunnah abad. Seperti kunut, terus tahiyat awal, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi letaknya di akhir sebelum salam. Nah, sekarang kita ke sujud tilawah. Ada yang tahu sujud tilawah? Tidak tahu? Sujud tilawah? Tidak tahu? Oke. Sebelum ke sujud tilawah, ini dulu. Pernah tahu gambar ini? Apa ini? Al-Quran. Di Al-Quran ada apanya nih? Sajadah. Apa lagi? Tanda itu loh, gambar apa? Gambar apa? Masjid. Ada yang bilang gambar masjid, ada yang bilang gambar sajadah. Ada gambar apa lagi? Nah, sampean kan sudah sering baca Al-Quran dan banyak menemukan di Al-Quran itu ada tanda-tanda seperti ini. Ya enggak? Nah, ini adalah tanda bahwa ayat tersebut itu termasuk ayat sajadah. Yang mana ketika kita membaca atau mendengar, kita disunahkan untuk sujud kok sahwi, sujud tilawah. Nah, di sini kita bahas dari awal pengertian dan bacaan sujud tilawah. Kata tilawah menurut bahasa artinya bacaan. Nama tilawah itu dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah yaitu sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik sampean bacanya di luar sholat maupun pas sholat. Sampean bacanya pas sholat, baca ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, nanti ada tata caranya. Baik orang yang membaca atau yang mendengarkan disunahkan. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Sampean misalnya tidak ikut baca, tapi dengar temennya.
yang baca ayat itu, maka ya sampean disunahkan juga untuk ikut sujud tilawah. Boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Berikut bacaan sujud tilawah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi rawahu Tirmidzi. Nah, itu bacaan. Terus ayat-ayat sajadah. Di mana saja ayat-ayat sajadah itu? Di Al-Qur'an ada berapa? Di Al-Qur'an ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih, ada berapa? Kelihatan ya? Ada? Ada? 15. Ada 15. Salah satunya yang sering sampean baca atau sampean dengar itu ini. Yang akhir, surat Al-Alaq. Ya. Ayat 19. Kalla la tuti wasjud waqtarib. Nah, ketika membaca itu atau mendengar, maka sampean disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Hukumnya bagaimana? Apakah harus, wajib atau sunnah? Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Oke, itu sunnah. Di sini dalilnya melakukan sujud tilawah hukumnya sunnah. Artinya jika dikerjakan mendapat pahala. Jika dikerjakan kapan mendapat pahala. Namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Tapi di sini poinnya bukannya kok sunnah tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jangan. Namanya sunnah dipelajari itu ya untuk dikerjakan, untuk kita cari pahala ya. Apabila imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Nah, ini kalau di dalam sholat, imamnya baca ayat sajadah, kemudian sujud tilawah, maka makmum yang berada di belakangnya yang ikut sholat pada imam itu, maka harus ikut. Tidak boleh ngeri, tidak boleh imamnya sujud, makmumnya tidak malu sujud, tidak boleh, harus ikut. Sebaliknya, jika imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Nah, sampean jadi makmum, imamnya misalnya baca surat ayat sajadah, tapi tidak sujud. Lah kok sampean kemenyek sujud dhewe? Duh, itu kan ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Aku tak sujud dhewe lah. Tidak boleh. Karena sampean statusnya sebagai makmum. Tidak boleh imamnya ora sujud sampean kok sujud dhewe. Nah, itu tidak boleh. Harus mengikuti. Nah, ini dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, bisa dibaca sendiri. Oke. Syarat dan rukun sujud tilawah. Adapun syarat sujud tilawah baik berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun kayak syaratnya orang sholat. Kalau sholat kan harus suci, suci dari najis maupun hadas. Kemudian menghadap kiblat, tidak boleh sampean sujud madhep ngidul. Pemeneh madhep ngetan ngulon. Boleh ngetan ngulon ngidul boleh kalau sampean di keliling Ka'bah. Nah, di sini kan menghadap kiblat. Kiblatnya kita ke arah barat. Menutup aurat ya selayaknya orang sholat. Kemudian setelah membaca atau mendengar ayat sajadah, adapun sujud tilawah adalah sebagai berikut. Niatnya nawaitu sujudat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Kemudian takbir, Allahu Akbar, sujud, duduk, kemudian salam. Tertib itu urut. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan dalam dua keadaan, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, apabila sholat dilakukan secara sendiri dan di dalamnya membaca ayat sajadah, maka langsung melakukan takbir intikal tanpa mengangkat tangan untuk sujud satu kali. Dalam sujud tersebut dibaca doa sujud tilawah. Setelah itu kembali berdiri dan meneruskan sholat seperti biasa. Misalnya sampean ketika baca surat pendek, habis Fatihah misalnya, kemudian baca surat Al-Alaq tadi. Terus pas surat yang sajadah ayat berapa tadi? Ayat 19. Ayat 19 surat Al-Alaq, kalla la tuti wasjud waqtarib. Nah, sampean disunahkan sujud tilawah langsung takbir intikal.
takbir, kemudian langsung sujud, bacaannya sujud tilawah, kemudian berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Kalau waktunya ruku ya ruku, kalau waktunya jadi setelah sujud berdiri lagi ruku, terus meneruskan sholat seperti biasa. Itu kalau di dalam sholat. Nah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah bagaimana? Maka makmum wajib mengikuti imam. Kalau imamnya membaca ayat sajadah di dalam sholat, tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum ya tidak boleh sujud. Kalau imamnya sujud baru boleh ikut sujud. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, begitu selesai membaca ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dengan niat melakukan sujud tilawah. Misalnya di dalam sholat, misalnya kataman di masjid, baca ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dengan niatan melakukan sujud tilawah. Takbir seperti takbiratul ihram biasa, Allahu Akbar, dengan niat sujud tilawah, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah, kemudian bangun dari sujud. Nah, di sini ada videonya, bisa ditonton. Kedua, niat sujud tilawah. Berikut ini niat sujud tilawah. Nawa itu sujud dan tilawah sunnah lillahi ta'ala. Artinya, sujud dengan tumanina berdiam sebentar. 5. Sujud dengan tumanina berdiam sebentar. Sudah, itu tata cara sujud tilawah. Berikutnya sujud syukur. Oke, sudah cukup. Itu materi terkait sujud tilawah. Jadi kita sudah dapat 2 sujud. Akmal, jangan gitu kepada. Yang pertama kemarin sujud apa? Sujud sawi dilakukan ketika lupa. Kalau sujud tilawah dilakukan ketika mendengar ayat sajadah. Nah, ada satu lagi sujud syukur namanya. Nah, ini besok di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang untuk cek pemahamannya kalian, kita akan melakukan apa? Game apa? Diskusi. Nah, kita akan melakukan itu. Ya. Oke, untuk ngecek pemahamannya sampean tadi ya terkait materi yang telah disampaikan. Kita akan bentuk kelompok. Menjadi 6 kelompok. Berhitung dari sana. Sampai 6 ya, sampai 6 kemudian kembali satu lagi. Bilang. Itu. Oke. Yang satu silakan ngumpul ke 1, 2 ngumpul ke 2, 3 ngumpul ke 3, 4 ngumpul ke 4, 5 ngumpul ke 5, 6 ngumpul ke 6. Ayo, biar jangan ngantuk, Isan. Ayo. Satu sini. 2 sini, 3, 4, 5, 6. Ayo. Saya ulang. Nomor 1 mana? Angkat tangan semua. 1. Nomor 2. 3. 4. 5. 6. Oke. Ini ada lembar kerja. Silakan didiskusikan. Cuma sedikit. Ya, silakan didiskusikan. Tidak sama dengan kelompok lain. Ada yang sama cuma 1, 2. Silakan didiskusikan. Apa?
Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke, gini. Berhubung ini fasilitasnya terbatas ya. Sebenarnya ada tadi, kemudian ada kartu warna, kemudian harus dipanggil angkanya, nomornya satu-satu. Berhubung ini tidak ada, maka saya bacakan soalnya. Nanti cepet-cepetan jawab. Cepet-cepetan, bukan jawab, angkat tangan. Cepet-cepetan angkat tangan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Untuk ngecek pemahamannya sampean, maka setelah sampean diskusi, sampean kerja kelompok, apakah sudah paham semua atau tidak? Yang pertama, saya bacakan agak cepat ya. Alon-alon penak gitu, penak. Sujud adalah sujud. Salah, salah. Salah. Belum selesai kok soalnya. Saya tidak bawa dia loh. Ya nyusul bro. Naik lagi. Sujud yang tidak boleh dilakukan dalam rangkaian sholat adalah sujud. Cepat dimeng. Sujud syukur. Kenapa? Oke, betul. 1 poin untuk kelompok 1. Oke, konsentrasi. Membaca ayat sajadah di Al-Quran adalah sebab utama dilakukannya sujud ini. Sujud tilawah, betul. 1 poin untuk kelompok 4. Lanjut. Ada ini, ada. Apabila imam melakukan sujud tilawah, maka makmum harus harus ikut. Oke, betul. Kelompok berapa? Berikutnya, bacaan sujud sawi adalah gigi. Wala? Oke, semoga yang kita pelajari pada siang hari ini, pagi tengah siang hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.